Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Jumpa lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan jelasin ke teman-teman tutorial untuk membuat banner atau spanduk. Tentunya masih menggunakan Canva di handphone Android teman-teman sendiri. Di sini kita buat spanduknya edisi menyambut bulan Ramadan ya. Di sini kita berikan ada 2 contoh, teman-teman bisa gunain. Intinya kita mau ngejelasin bagaimana membuat spanduk, desain spanduknya di Canva, dan saat di print nanti tidak ngeblur gitu ya, gimana tips dan triksnya. Sekaligus tutorial untuk 2 desain ini. Yuk, gimana tutorialnya? Langsung aja kita simak. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ini ya desain yang pertama spanduknya, dan ini yang kedua. Nah, yang pertama itu tadi kita warna biru ya. Di sini kita seperti watercolor gitu ya untuk yang kedua. Caranya pertama seperti biasa kita gunain Canva web. Teman-teman buka canva.com, lalu ini tampilan di UI-nya ya, user interface-nya, lalu kita akan custom size, kita buat custom size. Teman-teman klik tadi ya tanda plus. Di sini kita masukkan panjang dan lebarnya sesuai kebutuhan kita. Nah, gimana Mbak kalau misalnya kita kan mau bikin spanduk tuh panjang banget ya, sedangkan di Canva ada batasannya ya. Nah, ini solusinya. Jadi teman-teman membuat panjang dan lebarnya itu disesuaikan dengan rasio panjang lebar yang akan teman-teman cetak. Misalnya di Canva teman-teman bikin, nah ini ada batasannya ya, 87,503 cm. Nah itu selebihnya dari itu nggak bisa didesain di Canva. Jadi teman-teman misalnya nih mau dicetak spanduknya 4 meter dikali 1 meter misalnya seperti itu. Jadi rasio yang teman-teman gunakan saat ngedesain di Canva bisa dibuat panjangnya 200 cm, lalu lebarnya 50 cm misalnya seperti itu ya. Jangan lupa ganti satuannya cm ya. Nah, ini untuk tips pertama supaya nanti desain spanduk teman-teman saat dicetak itu tidak ngeblur ya. Nanti tips selanjutnya setelah kita selesai ngedesain. Baik, sekarang kita masuk ke tutorial untuk ngedesain 2 tipe spanduk tadi ya yang udah kita lihatin di awal. Untuk yang pertama tentunya teman-teman siapin ini ya lembar kerjanya seperti yang sudah kita buat custom size-nya tadi. Nah, untuk desain yang ini pertama saya akan gunakan seperti kubah masjid seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ambil dari elemen masjid yang ada di Canva, tentunya yang free ya. Jadi ini tutorialnya saya menggunakan semua elemen free, video free, fotonya yang free yang ada di Canva ya. Jadi teman-teman gak usah bingung nanya, Mbak ini harus Canva Pro ya? Enggak, ini semuanya elemennya free ya. Jadi teman-teman tinggal ketik keywordnya Islamic Arts atau Islamic atau Muslim, itu biasanya nanti muncul masjid. Nah, kalau teman-teman ketik dengan keyword yang tadi akan muncul elemen ini. Lalu elemennya teman-teman atur posisinya seperti yang saya lihatkan di tutorial ini. Gini ya, kita kan mau full pinggirannya ya, lengkungnya itu. Setelah pas posisinya, teman-teman barulah tambahkan sepas persegi ya untuk menutup bagian ujungnya, karena kan kita mau bikin full dia berwarna dari ujung ke ujung. Nah, untuk informasi nih, sepas kubah masjid ini ada banyak ya teman-teman, tinggal teman-teman klik elemen yang pertama tadi, nanti akan muncul magic recommendation ya, jadi teman-teman bisa pilih berbagai macam jenis, mau yang agak lonjong atau macam-macam deh ya. Nah, untuk yang ini saya menggunakan yang mana aja ya, ini tergantung selera teman-teman. Saya gunakan yang ada nanti ya, teman-teman lihat yang agak lengkung ya, agak runcing ujungnya. Baik, saya akan gunakan yang ini. Langkahnya seperti yang saya jelasin tadi ya, setelah diletakkan di depan bagian kubahnya, lalu di bagian belakang kita tambahkan sepas persegi, benar. Lalu barulah teman-teman ganti warnanya, sesuaikan dengan tema spanduk yang mau teman-teman buat gitu ya. Oke, ini perseginya tadi, tuh tinggal diletakkan di sana. Boleh teman-teman grouping dulu, atau teman-teman ganti satu persatu. Itu terserah teman-teman ya, mau seperti apa ya caranya. Baik, setelah kita atur posisinya, kita tinggal ganti warna ya. Setelah diganti warna, misalnya teman-teman grouping ya, kalau caranya di grouping, itu klik satu elemennya, klik tahan, nanti akan muncul pilihan di bawahnya itu untuk
select multiple gitu ya. Nah, ini kan kalau kita ganti satu persatu. Nah, kalau untuk grouping itu teman-teman harus klik satu dulu. Klik ya. Klik tahan. Lalu nanti akan muncul nih select multiple ya. Teman-teman klik itu, baru teman-teman klik satunya lagi, baru klik yang group ya. Ini dia udah gabung. Jadi saat kita ganti warnanya, itu nanti ada pilihan mau diganti semuanya yang di bawah tadi ya, jadi change warnanya dari biru ke putih gitu ya, itu tinggal teman-teman ganti. Nah, setelah warnanya kita ganti, ini saya agak atur transparansinya untuk layer yang di atasnya. Jadi yang pertama tadi itu warnanya biru, warna asli. Untuk yang bagian atas yang sudah kita copy tadi, itu saya atur transparansinya. Ya, jadi dia seperti ada dua warna yang berbeda jadinya ya, jadi nggak satu warna. Oke, itu untuk backgroundnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah, baik, langkah selanjutnya teman-teman tambahkan gold pattern ya, seperti keyword yang tadi tertera ya. Lalu diatur posisinya seperti ini. Lalu teman-teman ganti warnanya, itu sesuaikan dengan tema yang mau teman-teman pakai ya. Nah, barulah teman-teman atur posisinya, itu backward aja terus sampai dia berada di paling belakang. Nah, ini juga bisa teman-teman atur transparansinya ya, jadi nggak terlalu kentara, karena ini hanya background sedikit saja. Boleh diganti warna apa aja sesuai tema warna yang teman-teman gunakan ya, ingat itu ya. Jadi di awal teman-teman udah tentukan nih konsepnya seperti apa. Nah, setelah selesai kita membuat ada pattern di belakangnya, kita boleh menambahkan masjid ya. Ketik masjid, kalau bahasa Indonesia kampanye, atau kalau bahasa Inggris gitu ya, sesuaikan. Lalu atur di bagian bawah. Nah, di sini masjidnya saya akan bikin jadi beberapa warna ya. Jadi, oh ya, untuk masjidnya teman-teman harus pilih-pilih ya, karena ada elemen masjid itu yang nggak bisa diganti warnanya. Kalau untuk yang free ya, kalau yang pro mungkin banyak. Kalau yang free, teman-teman harus pilih. Jadi harus dicoba dulu, oh ini ternyata nggak bisa diganti warnanya gitu ya. Jadi nggak bisa disesuaikan dengan desain spanduk kita. Nah, kalau yang ini insya Allah bisa. Jadi teman-teman bisa ganti, kalau saya ganti jadi 3 warna. Satu warna gold, satunya lagi abu-abu muda, dan yang satu lagi abu-abu tua. Nah, untuk posisinya itu dia nggak berada dalam satu titik ya, jadi teman-teman atur yang satu posisinya agak ke kanan, yang satu agak ke kiri gitu ya, jadi posisinya ngacak. Jadi kita mau bikin seakan-akan ada bayangan atau dia berlayer-layer gitu ya. Oke, konsepnya seperti itu. Ini akan saya sedikit percepat ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan menambahkan elemen awan. Jadi teman-teman langsung ketik aja seperti biasa ya di kolom pencarian, cloud atau awan dan lain sebagainya ya. Nah, di sini awannya saya gunakan yang seperti ini nih teman-teman. Jadi bukan awan yang bagian atas-atas ya, scroll dikit ke bawah, bentuknya seperti ini. Ya, ini keywordnya cloud, expressive zodiac object kalau teman-teman mau langsung ketik keyword ya. Nah, ini enaknya gambar warna elemennya itu bisa diganti ya teman-teman ya, jadi bisa disesuaikan dengan tema teman-teman ya. Di sini saya gunakan warna biru, jadi dari warna background yang biru utama tadi itu saya geser sedikit nanti warnanya ke kiri, jadi turunan warnanya ya. Nah, setelah selesai kita bisa atur posisi dari awannya, posisi masjidnya, ini tinggal teman-teman atur-atur ya posisinya. Kayak awannya kan ada yang besar, terus kita kecilkan lagi ukurannya, diletakkan di bagian bawah. Sebelah kanan nanti juga ada yang besar, lalu diatur lagi posisinya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan prinsip desainnya ya, harus seimbang, harus ada keteraturan gitu ya antara kiri kanan atas bawah, jadi nggak ada keseimbangan gitu ya, nggak timpang dia jadinya. Oke, setelah selesai penambahan awan, selanjutnya kita mau sedikit tambah seperti bintang-bintang, sparkling kayak gitu ya, sedikit saja, jangan terlalu berlebihan, karena minimalis itu lebih baik ya sebenarnya. Bukan lebih baik sih, cenderung lebih, pesannya bisa lebih tersampaikan, jadi orang nggak salah fokus nih ke gambar-gambar atau elemen-elemen yang ada ya. Nah, untuk yang elemen ini ada bintangnya, ini banyak, langsung 5, tapi teman-teman bisa scroll ke bawah untuk yang satu persatu ya. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan teks. Di sini tulisan Ramadan ya. Nah,
usahakan seperti biasa ya, fontnya jangan terlalu banyak, maksimal 3, boleh 2 gitu ya. Dan ukurannya teman-teman perhatikan jarak antara teksnya, seperti itu ya. Nah, ini tulisan Ramadannya tadi saya menggunakan font font yang saya gunakan tadi Celandine ya, kalau nggak salah. Nanti teman-teman mundur lagi ya, videonya ada di awal tadi saya perlihatkan sebelum yang bagian ini. Nah, itu tinggal teman-teman ganti jenis fontnya ya. Baik, itu tadi tutorial yang pertama. Ini untuk yang desain yang kedua. Nah, desain yang kedua ini lebih simple sih sebenarnya. Kita cuma meletakkan beberapa elemen watercolor, lalu teman-teman menambahkan doodle untuk Ramadan ya, seperti lampu-lampu lentera, lalu ada masjid dan lain sebagainya ya. Ini keyword yang kita gunakan, watercolor splash. Ada banyak pilihan warna, teman-teman bisa sesuaikan dengan tema yang mau teman-teman pakai ya. Oke, nah tinggal teman-teman pilih salah satu. Kalau mau menggunakan seperti yang saya gunakan, keywordnya ini ya, silver watercolor gitu ya. Lalu teman-teman bisa menambahkan sedikit efek-efek ini ya, splash gitu ya, gold watercolor splash gitu ya, untuk yang warna gold. Kalau tadi yang warna silver. Lalu kalau yang pink, keywordnya watercolor paint stain gitu ya. Teman-teman bisa cari itu menggunakan keywordnya. Lalu ini saya ada sedikit menambahkan splash abstract watercolor splash illustration. Ini bisa teman-teman tambahkan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menambahkan seperti saya bilang tadi ya, lampu-lampu lentera seperti itu ya, di bagian atas dan bawah. Baik, sekarang kita coba ya memasukkan satu persatu elemennya di spanduk yang akan kita buat. Nah, mungkin ini nanti akan sedikit saya percepat ya, karena tadi kan untuk keywordnya sudah kita sampaikan di depan ya teman-teman. Nah, ini kita udah selesai menambahkan elemen-elemen watercolor-nya. Sekarang kita tinggal menambahkan Ramadan doodle-nya ya. Jadi kita untuk menambahkan seperti line art gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak gambar yang ada warnanya di dalamnya, tapi kita hanya line-line-nya saja. Ada gambar masjid. Kalau teman-teman klik satu gambar, itu maka akan muncul magic recommendation ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang seperti ini. Kalau mau menggunakan yang seperti saya gunakan di video ini ya. Nah, tinggal teman-teman cari tadi seperti keyword yang saya perlihatkan. Lalu akan muncul magic recommendation. Teman-teman tinggal lihat ya gambar seperti ini, masjid-masjid kecil-kecil ini ya. Oke, kita hanya mengambil sebagian kecil di atasnya. Jadi teman-teman bisa besarkan dan geser ke bawah. Jadi bagian bawahnya nggak kelihatan ya. Oke, ini Ramadan doodle. Ya, boleh seperti itu, atau Ramadan lantern gitu ya, langsung muncul ya biasanya. Jadi teman-teman nggak sebentar, ini kita coba scrolling kalau dengan keyword. Nah, ini kelihatan ya, itu ada ya. Oke, teman-teman pilih itu, lalu atur posisinya. Ingat tadi ya, usahakan imbang kiri kanannya seperti itu ya. Oke, untuk ini akan saya sedikit percepat ya. Baik, selanjutnya kita tambahkan tulisan. Ini fontnya ya, bright wall. Jadi
tulisannya tuh tentunya kita sesuaikan dengan style desain spanduknya, karena watercolor kita gunakan tulisan itu seperti handwriting seperti itu ya, jadi kita bisa gunakan font ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah selesai tentunya kita akan save ya, download, dan ini salah satu bagian terpenting tips untuk teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Kalau di awal kita sudah atur ukurannya, untuk terakhir setelah teman-teman klik tombol download maka akan tampil seperti ini ya. Yang harus teman-teman pilih itu adalah PDF print, bukan PNG seperti yang otomatis kepilih. Lalu teman-teman pilih page yang mana. Nah, ini baru teman-teman klik done ya. Jadi pilihannya itu bukan PNG, bukan juga PDF standar, tapi PDF print ya. Ini tujuannya agar saat teman-teman cetak itu nggak pecah gambar yang dihasilkan hasil cetaknya ya. Baik teman-teman, ini dia tadi ya, PNG, JPEG, PDF standar, PDF print ya. Jadi ini high quality ya dia. Oke, teman-teman, itu tips terakhir untuk ngedesain spanduk supaya nanti hasil cetaknya nggak ngeblur ya. Terima kasih teman-teman, itu dia tutorial kita kali ini, bagaimana cara membuat spanduk atau banner supaya tidak ngeblur ya dan hasilnya bagus. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe channel kita, di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga ditonton video yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.